saya hormati juga Ibu Ina selaku wakil direksi di PT BPS. Tidak lupa juga ya, Bu Ina ini dia adalah orang yang sangat hebat. Bersama timnya telah menciptakan produk yang saat ini baru boom. Yaitu apa? Teman-teman sudah tahu belum? Produk kita PT BPS yang lagi boom. Lombok jemprit luar biasa ini. Bu Ina sama tim yang telah menciptakan produk itu. Buat Bu Ina, yang saya hormati juga Bapak Daniel, Ibu Mardiani, Bapak Yulista, Bapak Budias, segenap tamu undangan, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman PT Panca Bersaudara Sejati yang saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu dengan saya ya, tapi mungkin juga ada yang sebagian belum tahu saya, belum kenal saya. Perkenalkan, nama saya Sri Noto. Saya di BPS bekerja sebagai mekanik produksi. Mungkin lebih akrab tadi kayak di sketsa ya, sebut dengan Pak Muntir ya. Biasanya anak-anak itu kalau panggil Pak Muntir gitu ya. Dan saya bekerja di BPS ini sudah lumayan lama, sudah 24 tahun di tahun 2020 ini. Dan saya mungkin teman-teman juga batin mungkin ya. Sudah 24 tahun kerja di BPS, mungkin berapa ya umurnya Pak Noto itu? Saya 41 tahun dari tahun-tahun yang lalu. Jadi saya sudah 40 tahun, 1 tahun umur saya. Sudah tua ya teman-teman. Mungkin sudah mau punya cucu. Karena anak saya sudah perawan. Oke. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, kok berani ya Pak Noto itu ngomong di depan ya? Tadi yang ngomong Pak Erwin, Pak Utomo, Pak Andi. Sekarang Pak Noto yang ngomong di depan. Kok sampai berani ya? Ya mungkin karena teman-teman AOC dan perusahaan mempercayakan saya untuk berbicara di depan Anda semua, mengajak marilah kita bersama menuju apa teman-teman? Kesuksesan. Jadi menuju ke perubahan dari hal-hal yang selama ini kita lakukan, selama ini kita kerjakan. Mungkin yang tidak baik agar menjadi baik, mungkin yang kurang bagus biar lebih bagus lagi. Karena apa teman-teman? Karena selama ini mungkin kita nyaman dengan zona kita. Karena saya di sini sudah 24 tahun, tahu seluk-beluk perusahaan PT BPS itu saya sudah tahu. Jadi mungkin dulu saya juga berpikir sama dengan teman-teman semua yang ada di sini. Tapi alhamdulillah setelah saya tahu apa sih sebenarnya tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai seorang karyawan, akhirnya saya mau beranjak meninggalkan zona nyaman ini. Mungkin ya ini semua berkat Pak Andi juga. Karena apa? Karena kita satu tim AOC telah digodok oleh Total Quality, dibentuk karakternya agar menjadi seorang yang berpikir positif. Tadi ya seperti disampaikan Pak Erwin sama Pak Andi, kita harus berpikir yang positif. Maka dari situlah saya punya bekal. Agar apa? Agar kita bisa beranjak dari zona nyaman itu. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin saya akan tadi memaknai sketsa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita AOC. Sketsa yang sangat-sangat luar biasa. Di situ kita bisa banyak sekali ambil hikmahnya. Hikmah yang baik, yang bagus, dan hikmah yang jelek-jelek juga banyak ya tadi ya. Yang jelek-jelek jangan ditiru, yang ditiru yang bagus-bagus ya. Tadi menggambarkan tentang bagaimana sebuah perusahaan. Di situ ada aktivitas karyawan,
dalam bekerja dan dalam aktivitas itu, yang pertama yang perlu kita perhatikan apa? Sebelum kita bekerja, kedisiplinan. Oke? Kita harus disiplin dalam bekerja. Berangkat harus tepat waktu. Dan yang lebih baik, sebelum waktu kita kerja, kita sudah sampai di tempat kerja kita, seperti yang ada di sketsa tadi. Dengan tujuan apa? Agar kita bisa mempersiapkan apa-apa yang nanti akan kita kerjakan. Agar apa, teman-teman? Agar apa tadi ya? Agar pekerjaan yang akan kita kerjakan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, ya. Tuh. Dan yang kedua, kita punya kewajiban. Kita punya kewajiban setiap kita sebelum kerja, apa? Melakukan apa? Yel-yel kerja ya, yel-yel semangat. Nah, itu kewajiban kita sebagai karyawan. Itu sudah menjadi peraturan dari perusahaan. Sebelum kita bekerja, kita harus yel-yel. Agar apa? Agar dalam bekerja juga semangat. Nah, itu. Nah, mungkin di perusahaan kita mungkin ya, tapi kayaknya tidak ada. Kalau kita pagi masuk kerja, semuanya ikut yel-yel. Tidak ada yang telat ya? Tidak ada yang pernah tidak ikut yel-yel ya? Ada enggak? Hah? Ada. Oh, ada siapa? Oke, tapi besok-besok tidak diulangi lagi Mas ya. Semangat ya Mas ya. Oke, tepuk tangan buat Mas Widodo. Tuh, Mas Widodo dia mengakui kesalahannya. Apa? Dia sering telat, tidak ikut yel-yel. Mungkin masuk kerja 4 jam 7 pagi belum bel, pinjer jam 7 kurang. Tapi yel-yel tidak pernah ikut. Tapi dia mau mengakui gentle. Dan dia juga mau berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Betul Mas Dodo? Oke, terima kasih. Itulah teman-teman. Dan setelah kita melakukan yel-yel, kita melakukan aktivitas kerja banyak sekali. Tadi contoh-contoh kerja yang baik, contoh kerja yang kurang baik, banyak sekali. Dibilangin sama mandornya ngeyel, malah berani. Perlu dicontoh nggak itu? Kalau kita dibilangin sama pimpinan kita harus melakukan, nurut. Karena apa? Karena pimpinan kita adalah yang menentukan kalau kalian tuh kerjanya nanti bagus atau tidak, ya. Dan mungkin ada pepatah Jawa. Apa? Siapa yang tahu ya? Untuk masalah kepemimpinan. Hah? Ya tahu enggak? Ing arsa sungtolodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Siapa yang tahu artinya? Acungkan jarinya. Ada yang tahu? Oke, Mas Dodo. Silakan jawab. Ini jangan keliru ya. Ya. Kita sebagai pemimpin, di depan kita memberi contoh yang baik, di belakang kita memberi semangat dorongan. Ini tidak salah. Oke, terima kasih. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Widodo. Engarsa sungtolodo. Ya, di depan seorang pemimpin harus memberi contoh. Bisa memberikan contoh yang baik untuk bawahannya. Ya, ingat tuh, sebagai seorang pemimpin, khususnya mandor-mandor yang ada di sini, seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik untuk bawahannya. Agar apa? Agar apapun yang dikerjakan, pekerjaan apapun yang dikerjakan bisa bagus, bisa maksimal, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Ing madya mangun karsa. Tadi belum disebutkan ya sama Mas Dodo ya. Di tengah-tengah seorang pemimpin itu harus bisa ngayomi, melindungi, ya. Harus bisa melindungi sama bawahannya, sama anak buahnya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa melindungi anak buahnya, nanti anak buahnya bagaimana? Dia kerja tidak nyaman, ya. Dia kerja mungkin takut, ada salah atau gimana. Tuh, tuturi handayani. Di belakang seorang pemimpin harus memberi dorongan, memberi semangat pada anak buahnya. Kalau ada yang anak buahnya mulai kendor,
mulai loyo, tidak semangat. Semangati, ayo yang semangat, ayo kerja yang bagus, yang giat, agar hasilnya bagus, agar hasilnya baik, maksimal. Kalau perusahaan baik, profit naik, hasilnya juga baik, yang merasakan siapa? Hah? Yang merasakan siapa? Ya kita juga semuanya, perusahaan dan semua karyawan. Seperti tadi dibilang Pak Tomo tadi telah bilang, perusahaan saat ini dengan adanya perubahan yang telah kita bentuk, sudah 4 kali kita mengadakan penularan, perusahaan berubah banyak sekali, sudah 70%. Semua karyawannya ada perubahan. Hasilnya apa teman-teman? Hah? Ada hasilnya enggak? Ada. Perusahaan menjadi lebih baik, penghasilan lebih baik. Akhirnya apa? Pak Handi luar biasa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk piknik bareng menuju sukses. Ya, itulah teman-teman. Kalau kita bekerja keras, memberikan yang lebih, pasti perusahaan juga akan memberikan lebih kepada kita. Saya 24 tahun di sini. Saya sering sekali dengar, terutama orang-orang lama, Pak, pabrik naik piknik loh, kayak pabrik kayak. Aku tidak tahu naik piknik. Dalam kerja kalian aja tidak benar, perusahaan kadang ya mungkin ada kurangnya, mungkin pas-pasan, profitnya tidak bisa naik, hasilnya kadang retur juga banyak. Dan buat piknik kalian apa? Hah? Mungkin untuk bayar listrik, bayar gaji kalian, ya, untuk operasional perusahaan itu aja udah minim. Terus untuk pikniknya Pak Andi suruh tombok gitu. Terus untuk menghidupi keluarga, Pak Andi juga sama seperti kita, punya keluarga, punya istri, punya anak. Jadi kita harus berpikirnya seperti itu. Kita jangan mementingkan diri kita sendiri. Aku karyawan, ya, aku buruh, ya. Tapi kita juga harus memikirkan gimana bos saya, gimana pimpinan saya. Mungkin kita enak 2 minggu sekali dapat slip gajian, tarik tunai, ya. Tiap 2 minggu sekali kan kita gajian. Tapi pas 1 bulan sekali itu, Pak Handi itu mikirkannya sampai mungkin pusing. Iki gue bayar listrik piro, iki gue bayar reken piro, iki di gue bayar karyawanku 1.300 iki total piro. Lah, bos kita memikirkan sampai di situ, tapi kita cuma memikirkannya, aku kerja 2 minggu dapat gaji, ya kan? Kalau dikembalikan kepada kita yang jadi bos. Ki gaya rodo sepi, ya kan? Gaya sepi, duitnya ya butuh akeh. Anak buah ngoyak-ngoyak, Pak gajiannya mana? Kok kita telat belum gajian? Kalian sebagai bos gimana? Pusing enggak? Bingung enggak? Bagaimana caranya nyari ke? Ya kan? Nah itulah teman-teman. Kita jangan kalau berpikir itu yang rasional. Kita berpikir jangan cuma memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga orang lain. Ya. Mungkin kita tidak usah membahas untuk dia, untuk bos kita. Kita bahas sebatas kita sebagai karyawan. Mungkin sering juga saya dengar ada seseorang, akhir-akhir ini Pak, mungkin waktu dekat ini, ada program di perusahaan karena kita kejar target, kita kerja siapa yang mau untuk kerja 7-7. Tahu 7-7? Masuk jam 7, pulangnya jam 7. Itu siapa yang mau? Perusahaan menawarkan ya. Banyak yang daftarin. Banyak yang daftar, dia ingin. Karena mungkin kebutuhan, mungkin karena ya mungkin ekonomi lah. Tapi mungkin ada salah beberapa pihak
mungkin dia tidak bisa menerima itu. Pikirkan kesehatan kalian, pikirkan keluarga kalian. Nah, bukan kita itu mendukung karena orang yang ikut 77 itu mungkin karena butuh, karena dia membutuhkan, dia pasti juga minta izin ke keluarganya, ya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya juga jalan, karena semua itu ada imbal baliknya. Kalau kalian memberikan sesuatu yang lebih, pasti juga mendapatkan yang lebih. Itulah teman-teman. Dan mungkin kita lanjut lagi untuk tadi sketsa. Untuk tadi udah kita bahas tentang apa? Kepemimpinan ya. Pemimpin itu harus bisa di depan memberi contoh, di tengah memberikan pengayoman, dan di belakang memberikan dukungan, memberikan dorongan. Agar apa? Agar semua yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan bisa berjalan dengan baik. Itulah teman-teman, sebuah sketsa yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman juga tidak berpikir sampai di situ. Teman-teman kita juga pintar jadi artis ya, banyak yang jadi artis. Oke, dan di dalam sketsa tadi kita juga bisa melihat banyak apa tadi, Mas Revi ya tadi ya, yang sebagai montir tadi, dilaporin anak buahnya, ya malah bilangnya, biasa nukui, kok diteke wae ya mari, tidak mungkin sesuatu hal didiemin aja bisa berubah sendiri. Karena apa? Karena itu butuh untuk dikerjakan, untuk diperbaiki, untuk kita butuh untuk membenahi. Tadi kayaknya sombong banget, ya. Kalau dilaporin, tadi saya udah bilang sebagai seorang pimpinan itu harus bisa ngayomi anak buahnya. Tapi yang diayomi ya jangan yang cantik-cantik saja, ya. Jangan yang belum masih cewek-cewek saja yang udah punya suami, yang udah tua-tua nggak mau ngayomi, ya, ngerjain rasa-rasen. Nggak boleh gitu ya Mas ya. Nah, sebagai seorang pimpinan tidak boleh pilih-pilih kasih. Mungkin teman-teman yang lupa ya, istri saya juga di PPS mana. Teman-teman sini mungkin ada yang jadi temannya istri saya. Nah, dulu bisa dibuktikan, ngomong enggak asal ngomong. Dulu saya pernah, istri saya tuh bikin kesalahan. Karena apa? Wayang motong plastik, dia enggak ada. Akhirnya apa? Plastiknya bundel-bundel. Saya marahin. Biarpun itu istri saya, tetap saya marahin. Dia nangis. Sampai rumah saya dimarahin berhenti. Piye to, Be? Kowe iki sing aku unek-uneke. Saya bilang enak. Ngene lho, Bu. Kowe tak unek-unekke ning Pak. Kowe nangis monggo. Itu karena udah tanggung jawab saya. Kalau kamu enggak saya marahin, nanti ada orang anak yang budet ke plastik lagi. Nanti saya marahin saya dieleke gimana? Oh, bojone ra dilokke, ra diseneni, itu gimana? Kamu harus bisa. Kita kerja yang profesional. Kalau memang di perusahaan kamu saya marahin, tapi di rumah kan menjaga. Nah, itu ya teman-teman. Meskipun isu istri saya tetap saya marahin. Nah, sebagai seorang pemimpin harus seperti itu. Kita nggak boleh pilih kasih. Meskipun itu saudara, adik, istri, kalau memang salah, ya dibenerin, dikasih tahu. Ya, kalau Mas Evin enggak tadi. Kalau yang masih cewek ya langsung. Katanya buat penyemangat katanya. Oke, mungkin pemaknaan sketsa dari saya mungkin cukup di sini. Sekian ya. Untuk pembelajaran buat kita semuanya, untuk pelajaran untuk kita semuanya. Agar apa? Agar ke depan kita berubah menjadi yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari kemarin harus lebih baik. Oh, kemarinnya lagi benar. Oke, itulah teman-teman. Dan
Mungkin cukup sekian ya pemaknaan sekesa dari saya. Yang penting itu pesan saya, kita sebagai seorang karyawan harus benar-benar tahu apa tugas kita dan apa tanggung jawab kita sebagai seorang karyawan ya. Dan sekarang saya akan lanjut ke materi inti saya. Materi saya ini akan membahas tentang kita semua. Karena tadi Pak Erwin sudah membahas tentang apa tadi? Era disrupsi, era kekacauan. Pak Andi sudah membahas tentang makna hidup, pemaknaan hidup. Dan sekarang saya ingin membahas tentang sumber daya manusia yang unggul, ya. SDM yang unggul, SDM yang berkualitas. Tuh, untuk apa tuh Pak SDM unggul itu, SDM yang berkualitas itu? SDM yang berkualitas itu merupakan fondasi. Merupakan fondasi untuk apa? Untuk menuju sesuatu hal yang lebih baik, untuk sebuah kesuksesan. Kalau kalian tidak mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, mana mungkin perusahaan kita akan bertahan, perusahaan kita akan bisa tergeser dengan perusahaan-perusahaan lain. Bukan di Indonesia, di Surakarta, mungkin di Solo ya, perusahaan plastik di Solo itu udah berapa ratus perusahaan. Ya, kalau pola pikir kita, mindset kita tidak kita rubah. Kalau SDM kita bikin SDM yang berkualitas, bagaimana nanti nasib perusahaan kita? Ya, itu penting. Oke. Sebelum saya mulai sesi saya, materi saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Apakah di antara teman-teman semuanya yang ada di sini, teman-teman semua PT Panca Bersaudara Sejati merasa bangga, merasa senang menjadi bagian dari PT Panca Bersaudara Sejati? Bangga apa tidak? Jawabnya yang keras, bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Luar biasa, harus bangga. Karena apa? PT PBS ini adalah sawah ladang kita semua. Ya, tempat kita mencari nafkah, tempat kita mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kita, menghidupi anak istri kita. Jadi kalau kita tidak bangga, itu namanya Nah, betul sekali Mas Vito, betul sekali. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang masuk ke materi saya, yaitu tentang pembangunan dan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas atau sumber daya manusia yang unggul. Kita semua tahu perubahan global yang sangat cepatnya. Kita semua harus bisa meresponnya dengan cepat pula. Agar apa? Agar perusahaan di mana tempat kita mencari rezeki tidak tertinggal atau tidak tersingkirkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang jatuh, bahkan mengalami kebangkrutan. Karena apa? Karena minimnya SDM yang unggul, SDM yang berkualitas, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa berkembang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketertinggalan, dan yang lebih parah lagi sampai mengalami kebangkrutan. Perlu teman-teman semuanya ketahui, karena SDM yang unggul atau SDM yang berkualitas itu merupakan fondasi untuk menghadapi perekonomian global ini. Agar kita mampu bersaing, agar kita mampu berkembang, bahkan berani untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga perusahaan kita ini tetap berdiri kokoh dan menjadi perusahaan yang berkembang. Semua harapan-harapan itu
bisa terwujud apabila kita semua mau meningkatkan skill kita. Kita mau belajar untuk ke depan, menuju sesuatu hal yang baru. Jangan hanya memikirkan kerja, dan asalkan dapat gaji. Mulai sekarang, marilah kita pikirkan pekerjaan yang akan datang. Karena apa? Karena pekerjaan yang lama dengan pekerjaan yang sekarang dan pekerjaan yang akan datang itu sangat-sangatlah berbeda. Maka yang kita butuhkan adalah skill dan inovasi. Kita harus menjadi orang yang inovatif, orang yang mau berpikir ke depan, menciptakan sesuatu hal-hal yang baru. Agar apa? Agar perusahaan kita menjadi perusahaan yang berkembang. Kita hanya jangan memikirkan rutinitas saja. Pokoknya aku kerjalah, pokoknya aku untuk gajilah, jangan. Tapi kita harus pikirkan bagaimana kita menghadapi persaingan global yang ketat ini. Kita harus mau beranjak dari zona nyaman kita. Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak penting atau yang tidak bermanfaat untuk kemajuan perusahaan kita ataupun kemajuan diri kita sendiri. Agar kita tidak tertinggal, agar kita tidak tersingkirkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Maka dari itu teman-teman, marilah bersama-sama kita pikirkan, marilah bersama-sama kita mewujudkan sebuah impian perusahaan, yaitu apa? Menjadi perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang. Akan saya beri contoh di mana teman saya itu bekerja di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu tidak pernah memikirkan bagaimana caranya agar produknya dia itu bisa berkembang, menciptakan produk yang baru. Dia memikirkan cuman bagaimana produk saya ini bisa terjual dengan laris, laku keras. Misalkan bikin roti hanya dicetak di loyang yang berbentuk segi empat, dan sebelum dijual dia dipotong-potong menjadi persegi, dan dia tidak mau mengembangkan. Oh, bagaimana ya kue ini saya bikin dengan berbentuk boneka, saya bikin dengan bentuk mobil-mobilan atau bagaimana, sehingga bisa menarik customer, bisa menarik pelanggan. Tidak terpikirkan hal itu. Akhirnya apa teman-teman? Perusahaan teman saya itu akhirnya perlahan akhirnya dia kehilangan. Dia tersingkir dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Akhirnya apa? Semua karyawan yang bekerja di situ dirumahkan. Siapa yang rugi? Perusahaan rugi karena dia sudah tutup, dan karyawan-karyawannya juga rugi karena dia tidak punya penghasilan. Akhirnya semua pihak jadi rugi kan? Karena apa? SDM yang tidak unggul, tidak berkualitas. Jadi tidak bisa memikirkan bagaimana ke depannya, kemajuan ke depannya itu bagaimana, tidak inovasi, tidak memikirkan ke depan bagaimana harus dihadapi. Hanya memikirkan bagaimana produk saya bisa terjual. Itu saja. Mungkin itu sedikit contoh dari saya, dan mungkin dari teman-teman dari tadi sudah mendengarkan tentang SDM berkualitas, SDM yang unggul. Terus apa sih ciri-ciri atau sifat-sifat dari SDM yang berkualitas itu? SDM yang berkualitas itu memiliki beberapa sifat, beberapa ciri-ciri. Yang pertama, SDM yang berkualitas memiliki sifat yang ulet.
Dia mempunyai ciri-ciri orangnya pasti ulet. Seorang yang tidak gampang putus asa. Dia akan terus-menerus berusaha mencari penyelesaian, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang menjadi pekerjaannya. Itulah SDM yang ulet itu seperti itu. Dia tidak gampang menyerah. Dia adalah tipikal orang yang pantang menyerah. Dia akan berusaha terus sampai pekerjaan atau tanggung jawab mereka itu terselesaikan. Untuk yang kedua, teman-teman, sifat SDM yang unggul itu adalah tekun. Tekun itu yang bagaimana? Tekun itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang dia kerjakan, pada suatu pekerjaan yang dia hadapi. Dia tidak akan berhenti melakukan apa yang ia kerjakan apabila belum membuahkan hasil yang positif. Tentunya untuk dirinya sendiri dan juga perusahaan, di mana orang yang tekun itu dia akan terus-menerus memfokuskan dirinya. Seperti orang yang ingin sukses. Orang yang ingin sukses itu harus memfokuskan dirinya dengan apa yang menjadi impiannya. Kalau dia udah fokus dengan impiannya, maka dia akan berusaha. Oh, bagaimana ya agar aku menjadi orang yang sukses itu? Saya harus berusaha seperti apa? Saya harus melakukan apa? Dia harus memfokuskan. Kalau dia sudah bisa fokus, maka akan tercapailah apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Yang ketiga, teman-teman, SDM yang unggul itu adalah orangnya inovatif. Orang yang inovatif bagaimana? Orang yang senang sesuatu hal yang baru, menciptakan sesuatu yang baru. Itulah orang yang inovatif itu. Dia senang berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru. Selain ulet, tekun, inovatif itu sangatlah penting. Dan itulah sifat dari SDM yang unggul. Orang yang inovatif itu dia tidak gampang puas juga. Tapi mereka juga akan selalu kreatif, selalu aktif dalam berbagai hal yang baru. Pastinya dalam hal yang positif, yang mendukung pekerjaannya untuk menghasilkan pencapaian yang lebih baik, bukan malah penurunan kinerja. Yang dulunya dia bekerja giat, berangkat kerja dia tertib, disiplin, mengerjakan sesuatu dia lebih cepat. Tapi lama-kelamaan dia malah tidak disiplin, mengerjakan sesuatu juga tidak tepat waktu. Itu namanya bukan orang yang inovatif. Orang yang inovatif itu pasti dia akan mengerjakan sesuatu dan selanjutnya dia akan lebih baik lagi, berusaha yang lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itulah sifat dari SDM yang inovatif. Yang keempat, teman-teman, SDM yang unggul atau berkualitas itu adalah mempunyai sifat jujur. SDM yang jujur itu yang bagaimana? Dia pastilah memiliki sesuatu hal kejujuran. Setiap orang akan bisa bekerja sama dan dilandasi dengan saling percaya dengan rekan kerjanya, dengan partner kerjanya. Dia akan saling percaya. Karena apa? Karena memiliki sifat jujur. Dan seorang SDM yang jujur terhadap apa yang bisa mereka berbuat serta apa yang tidak dapat mereka perbuat, sehingga orang tersebut akan mendapat tanggung jawab pekerjaan yang sesuai dan tidak menuntut kemungkinan untuk berkembang ke depannya. Saya kasih contoh, teman-teman. Ini teman saya juga, karena saya banyak sekali teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan lain juga. Tapi teman saya ini tidak bekerja di sebuah perusahaan, tapi bekerja di sebuah toko distributor yang besar. Dia bekerja sebagai sales.
Dan setiap ada customer yang pesan ke pemilik toko itu, pemilik toko selalu mengasih orderan ke teman saya. Nanti kirim barang ini ke sana, seperti itu setiap hari. Pada suatu saat, si bos pemilik toko itu memberi orderan kepada teman saya, kirim 100 karton minuman ini ke kota sana. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Teman saya itu mengirimkan barang dan mengambil barang dari gudang tersebut bukan cuma 100 karton, tapi lebih 100 karton lebih. Nah, kalau dia melakukan hal yang seperti itu, siapa yang rugi? Toko di mana tempat dia bekerja itu jadi kerugi. Karena barang yang dikirim 100 karton mintanya, tapi dikirimnya lebih tanpa masuk hasil kelebihan itu ke toko. Dan apabila si pemilik toko itu tahu kejadian itu, terus bagaimana? Akhirnya teman saya itu dipecat dari tempat kerjanya. Si bos masih punya baik hati, dia mau memecatnya. Tapi apabila si bos itu mempermasalahkan ke yang berwajib, siapa lagi yang rugi? Keluarganya juga rugi. Karena apa? Karena ujung tombak dari keluarganya untuk mencari rezeki, dia sudah tidak bekerja lagi. Maka dari itu, teman-teman, perlu kalian ingat, itulah sebagai contoh, sedikit contoh aja. SDM yang berkualitas itu, dia juga memiliki sifat yang jujur. Dan kalian semuanya pasti juga memiliki sifat itu. Agar apa? Agar perusahaan dan diri Anda menjadi orang yang lebih baik, menjadi perusahaan yang lebih maju lagi. Yang kelima, teman-teman, SDM yang berkualitas itu adalah memiliki sifat dedikasi yang tinggi. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu adalah rasa pengabdian. Jadi seorang SDM yang unggul itu, seorang karyawan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul itu, dia pasti memiliki rasa pengabdian yang tinggi. Karena apa? Karena sadar, saya itu adalah seorang karyawan, saya bekerja, saya digaji, maka kalian juga harus tanggung jawab memberikan sesuatu kepada perusahaan yang telah menggaji kalian. Dan perusahaan pun tidak akan tutup mata. Kalau kalian memberikan sesuatu yang lebih, maka perusahaan pun akan memberikan sesuatu yang lebih juga kepada kalian. Karena orang yang dilandasi dengan dedikasi yang tinggi, dia itu orang yang disiplin, dia itu yang mempunyai pemikiran yang luas. Dan apabila bekerja, orang yang memiliki dedikasi tinggi itu, dia tidak setengah-setengah, teman. Dia akan bekerja full, bekerja dengan fokus dengan pekerjaannya, tidak setengah-setengah. Kalau memang benar-benar pekerjaan itu belum terselesaikan, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus bekerja dan bekerja sampai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu berhasil. Itulah, teman-teman, dari kelima sifat-sifat dari orang yang memiliki SDM yang unggul, SDM yang berkualitas. Tadi apa, teman-teman? Yang pertama, ulet. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, jujur. Dan yang kelima adalah memiliki dedikasi yang tinggi. Kalau kalian semuanya yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini semuanya memiliki sifat-sifat seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya yakin perusahaan kita ini akan menjadi perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang, dan tidak akan mudah tersingkirkan oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita bersama-sama membangun
tim kerja yang baik, yang solid, agar perusahaan kita tetap menjadi perusahaan yang besar dan berkembang. Marilah kita bersama-sama belajar, berusaha bersama-sama, menyatukan persepsi, belajar bersama. Kita percaya pasti perusahaan kita akan maju ke depannya. Jangan lupa juga, mulai sekarang kita bentuk karakter kita bentuk tim kerja kita yang solid. Pokoknya sukses selalu untuk perusahaan kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berdoa dan berusaha. Karena apa? Karena kalau kita berusaha tanpa diiringi dengan doa, maka tidak mungkin semuanya itu berhasil. Karena semua dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, agar apa yang kita lakukan bisa terjadi dengan apa yang kita ingin. Kalau kita juga mau mengabdikan diri kita itu benar-benar mengabdikan ke perusahaan kita, tidak asal-asalan, kerja juga tidak asal-asalan, asal kerja, pasti perusahaan juga akan tahu kepada kalian. Ya, sebagai contoh tadi sudah disebutkan Pak Tomo tadi, saya ulang, itu reward untuk kita semua karyawan. Tapi reward untuk Anda itu pasti juga ada. Kalau kalian punya skill, punya kemampuan, mau belajar terus-menerus, tidak mungkin perusahaan cari karyawan, mungkin manajemen apa-apa dari luar. Ngapain cari karyawan dari luar? Tempat saya sendiri di perusahaan ini ada. Itulah teman-teman. Makanya mulai sekarang marilah kita semua berubah untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ke depan kita semua menjadi sukses, PBS sukses, semuanya sukses. Oke, setuju?